Assalamualaikum Bu Anita. Salam Bu Titin. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit flu. Bu Alhamdulillah. Titin sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Mudah-mudahan Bu Ita cepat sembuh flunya. Ya. Mohon maaf ya Bu, minta waktunya sebentar. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait tentang dilema etika Bu. Oke, silakan. Di mana sebagai kepala sekolah tentunya Ibu banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika, baik itu saat pengambilan keputusan atau mungkin saat menghadapi beberapa kasus yang ada di sekolah. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, tentunya kita di dalam suatu organisasi dimanapun itu ya Bu Titin, apakah itu di sekolah ataupun di organisasi lain, kita pasti akan temukan itu dilema etika maupun masalah moral. Tapi setiap itu kita bisa memilah mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Jadi dalam menyikapinya tentu juga berbeda. Seperti itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita lihat mana sifatnya lebih urgensi. Kalau hal itu lebih urgent, maka itu yang harus kita lebih cepat berikan putusan, walaupun itu posisinya mungkin sama ya. Tapi kita lihat mana prioritas dulu. Maka kita beri putusan yang hal tersebut. Bukan kita mengabaikan yang lainnya, tapi kita melihat prioritasnya atau sifat urgensinya. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan. Dalam mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra. Tapi jadikan hal itu motivasi buat kita untuk lebih kuat dalam suatu memberikan keputusan. Karena kita harus bisa juga dalam memberi keputusan kita punya argumen yang tepat bila hal itu ada tantangan. Bila argumen yang tepat, bila ada tantangan, kita bisa menjelaskan kepada pihak yang merasa berat dengan keputusan kita lakukan. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Tergantung kasusnya. Bila kasus itu kita anggap cukup ringan, mungkin kita bisa memutuskan sendiri tanpa melibatkan yang lain. Tetapi bila kasus itu cukup berat atau cukup istilahnya memerlukan pihak lain yang cukup memberikan putusan atau pandangan-pandangan dari pihak, misalnya teman sejawat kah, pimpinan yang lain kah, atau atasan kita sendiri, maka kita perlu yang lain. Tetapi kalau sifatnya hanya ringan, mungkin bisa kita putuskan sendiri. Seperti itu dalam keputusan. Baik Ibu. Apakah ada Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk, atau bisa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Kembali seperti tadi yang kita sampaikan, tergantung kasus. Bila kasus itu ringan, bisa kita putuskan saat itu juga. Tetapi bila kasus itu merupakan hal cukup berat, mungkin kita perlu waktu yang untuk memutuskannya. Karena kita perlu sumber-sumber yang lain dalam beri keputusan. Jangan sampai putusan yang kita berikan itu salah. Jadi makanya kita perlu pertimbangan-pertimbangan yang membutuhkan waktu. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Sepertinya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ya, Bu Anita. mudah-mudahan yang kita berjawaban sesuai yang diharapkannya Bu Titin ya. Ya, mudah-mudahan juga apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan teman-teman nanti CGP lainnya yang melihat video saya. Sukses selalu ya Bu Anita. Sama-sama Bu Titin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mul. Salam Bu. Bagaimana kabar Pak Mul hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah Pak. Semangat Pak. Iya semangat. Mohon maaf ya Pak, ini minta waktu Bapak sebentar Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja Bu. Ya, Selagi bisa dibantu kita bantu. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mewawancari Bapak terkait Iya. dengan dilema etika Pak. Iya Bu. Di mana Bapak sebagai pemimpin tentu banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Baik itu saat pengambilan putusan atau mungkin saat menghadapi beberapa kasus yang dari sekolah ya Pak ya. Iya betul. Selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke Bu ya.
Memang selama perjalanan kita di sekolah, kadang-kadang yang namanya SD lah Bu ya, tentu banyak juga kasus kadang hal-hal kecil jadi masalah bagi anak yang sepatutnya mereka bermain bahkan berkelahi lah itu. Jadi yang namanya dilema etika itu adalah satu hal yang salah dengan salah. Artinya mereka juga satu hal, kedua-duanya tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau ada dilema moral itu, karena di satu sisi ini benar, maka kita harus menyimbang mana yang terbaik. Jadi dilema etika itu bisa terjadi di anak-anak sering karena mereka dunia bermain lah sedikit masalah, jadi kita coba ketengahi dengan tetap mengupayakan bagaimana anak itu tidak dirugikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang tadi dilema moral Bu ya? Iya, Pak. Nah misalnya, sini kalau seandainya terjadi dilema moral terhadap pada anak boleh, pada guru boleh, kita akan melihat seberapa mengambil skala prioritas. Artinya misalnya ada ini jam belajar, ini juga ada kegiatan nih yang si A, misalnya guru A dia mengajar jam 10, sementara sesi di jam 10 itu dia harus juga rapat yang rapat itu harus dihadiri oleh ibu juga. Nah kita ambil skala prioritas, mana yang penting antara yang lebih penting adalah mengajar dan rapat. Anda kata mengajar, misalnya kegiatan harian mereka sudah otomatis mengajar kok ya. Tapi yang rapat ini kadang-kadang eventnya sekali. Jadi di situ kita ambil skala prioritas. Kalau seandainya lebih penting posisinya di rapat, kita ambil rapat. Tapi seandainya rapat itu hanya dia sebagai figuran di sana, hanya sekedar hadir rapat, tidak punya peran penting, boleh mengajar dulu gitu. Jadi skala prioritas intinya Bu. Iya, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil putusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, dilema etika yang salah tadi Bu ya, dilema tentang moral anak tentang salah. Biasanya kalau kita terjadi kasus dengan anak, misalnya anak berkelahi lah, anak laki-laki lah kelas 5 kelas 6 ini kalau udah mulai nampaknya egonya, nampak apanya. Jadi kalau dia berkelahi sama temannya, kita coba atasi atau kita selesaikan masalah secara prosedurnya. Prosedurnya gini, kelas anak 5A laki-laki berkelahi dengan 5B laki-laki. Coba kita mereka sama mereka dulu, bisa nggak mereka menyelesaikan? Itu kita sebagai pendengar atau sebagai pemerhati aja. Nah seandainya belum selesai juga, kita libatkan dulu kelasnya. Misalnya 5A Pak Samsul tulisnya, 5B Bu Elvira. Silakan Bu Elvira, Pak Samsul komunikasikan apa masalah anaknya. Saya masalah anaknya nanti tidak ketemu dua-duanya. Karena tidak selesai juga, baru nanti Pak Samsul Bu Elvira kita bawa anaknya ke bagian kesiswaan yang menangani masalah anak. Nah, misalnya adalah dicoba dicari apa inti masalahnya, kenapa ini terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Nah, seandainya tidak ketemu juga, nanti baru kita bawa ke tingkat lebih atas lagi ke kepala sekolah. Nah, makanya situ akan berkumpullah semuanya. Jadi tahap-tahapannya ada Bu. Tidak langsung permasalahan A langsung kepala sekolah turun, langsung guru turun. Nah, artinya kita coba dulu bertahap. Seandainya selesai di bawah ya aman, berarti nggak perlu lagi ke atas. Tapi kalau nggak selesai juga di guru kelas, mungkin kita coba ke kepala sekolah. Bahkan ada yang lebih parah, tidak sampai sekolah, bahkan mengundang orang tua. Karena mungkin si anak ini sampai masalah, misalnya si A nih, dia melapor ke orang tuanya, ini begini, akhirnya masalah sampai ke orang tuanya. Orang tua si A nggak terima anak digitukan. Si B pun begitu, akhirnya mereka di luar juga terjadi kontra gitu kan. Nah, sekolah lah yang menengahi supaya memfasilitasi agar si A tidak dirugikan, si B juga tidak diuntungkan, sama-sama dua-duanya. Jadi ada jenjang-jenjang atau tahap-tahapannya. Tahapnya Pak ya, itulah tantangannya juga ya Pak ya. Iya betul. Jadi selama ini banyak faktor yang bisa juga membantu Bapak ya di sekeliling Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tadi ya, seperti kepala sekolah, orang tua murid ya Pak ya. Baik Pak, sepertinya itu saja pertanyaan lain dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat Bu ya. Mudah-mudahan Bapak sukses dan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi. Terima kasih. Dan bisa jadi masukan juga bagi teman-teman CGP yang lainnya. Semoga berkah dan sukses Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.